Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini materi IPS yaitu tentang hubungan kelangkaan antara permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kegiatan pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, kalian dapat mampu menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Ya, kemudian kalian dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Ya, kemudian kalian dapat menyebutkan terbatasnya sumber daya alam itu ada kaitannya dengan pasar dan distribusi atau peranan keterkaitan dengan distribusi dalam kelangkaan itu apa saja. Ya, kita mulai dengan pengertian hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, pengertian kelangkaan ini atau kelangkaan ini merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, kelangkaan ini kadangkala orang ingin memiliki banyak barang atau jasa, ya, yang pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola, karena terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka sering terjadi adanya kelangkaan. Ya. Jadi kelangkaan ini merupakan salah satu masalah dalam ekonomi yang harus segera ditangani demi kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan antara lain yaitu satu, perbedaan letak geografis. Yang kedua, pertambahan jumlah penduduk. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produksi. Yang keempat karena bencana alam. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang terjadinya perbedaan kelangkaan ini atau kelangkaan ini terjadi karena faktor perbedaan letak geografis. Masing-masing daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda dan tidak tersebar secara merata. Ada daerah yang subur sehingga sumber daya seperti sayur mayur dan buah-buahan sangat berlimpah. Ada juga daerah yang tandus namun kaya akan sumber daya seperti minyak bumi dan gas alam. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan sumber daya menjadi langka. Nah, yang kedua, pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan
produksi akan barang dan jasa. Nah, hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan akan barang dan jasa. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produksi. Kemampuan produksi barang dan jasa didukung oleh beberapa faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, keempat faktor produksi ini terbatas jumlahnya, sehingga akan mempengaruhi produksi barang dan jasa itu sendiri. Yang keempat, karena bencana alam. Nah, bencana alam ini juga merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang kadangkala sulit diprediksi oleh manusia, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya. Hal ini semuanya dapat menyebabkan kerusakan bangunan, menghancurkan sumber daya alam yang ada, hingga menimbulkan korban jiwa. Ya, jadi kelangkaan suatu barang akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran barang itu sendiri. Ya, ada yang masih ingat apa bentuk permintaan dan penawaran? Ya, permintaan di sini adalah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, penawaran adalah keseluruhan barang dan jasa yang dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Nah, kenapa harga tiket pesawat dan kereta api jadi mahal saat liburan? Nah, agar kamu lebih mudah memahami hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran, kita ambil contoh kasusnya yang lain ya, yaitu misalnya kasus kelangkaan kebutuhan pangan akibat banjir. Ya, di samping pada waktu liburan tiket baik pesawat maupun kereta api ataupun bus itu mahal saat liburan itu karena terjadi kelangkaan ya nak. Jadi terbatasnya sumber daya ini mendorong manusia melakukan segala apapun agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, faktor penyebab kelangkaan seperti yang telah diuraikan di atas dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa, ya, di mana penawaran terhadap barang dan jasa akan berlimpah atau melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Nah, kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Nah, sedangkan daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan sehingga harga barang pada daerah yang kekurangannya atau yang kekurangan barang dan jasa tersebut menjadi mahal ya. Ya, untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya, yaitu biasanya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Ya. Nah, keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat peranan dalam mendistribusikan barang
dan jasa. Ya. Peranan yang keterkaitan antara pasar dan distribusi ini antara lain satu atau A, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Nah, dengan adanya pasar dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen baik melalui pasar tradisional maupun modern. Yang B, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Ya, jadi dengan adanya pasar barang-barang yang dapat tersalurkan kepada konsumen, di mana proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Jadi naiknya harga barang biasanya dipengaruhi oleh langkanya barang. Nah, langkanya barang yang ada di pasar juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Ya, apabila distribusi lancar dan barang selalu tersedia di pasar, maka harga akan relatif stabil. Yang ketiga atau C, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Di sini keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Nah, di mana penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperolehnya. Nah, bagi perekonomian nasional di sini peran pasar dalam memenuhi kebutuhan antar ruang dapat dilihat yaitu atau antar tempat, yaitu satu peranan bagi produsen. Di sini produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal ini tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen. Ya, dengan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Yang kedua atau B, peranan bagi konsumen. Dapat memenuhi kebutuhan melalui pasar semakin luas, maka semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang ketiga atau C, peranan bagi pembangunan. Nah, karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan, pasar ini mendorong pembangunan di daerah-daerah. Selain itu, pasar juga dapat menambah pendapatan daerah. Nah, peranan yang keempat adalah peranan pasar bagi sumber daya manusia. Nah, dapat menyerapnya tenaga dengan pasar ini dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Jadi ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata, yaitu dengan harga terjangkau. Jadi kelangkaan ini yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa, kemudian dengan mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Ya, demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kemudian apabila kalian belum jelas, kalian dapat melalui kalian bisa lewat internet maupun lewat Google untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Ya, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa kalian selalu tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yaitu dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Sekian, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.